Oke, di sini gue mau ngejelasin tentang statis yang tak tentu gitu. Jadi di sini ada beam dengan ditumpu dengan fix di kirinya dan di kanan ada roll. Oke, ini membutuhkan penyelesaian secara khusus gitu, menggunakan persamaan diferensial. Kita buat aja dulu FBD-nya. Sini FBD-nya kan kayak gini. Ada beam, terus dikasih beban terdistribusi. Oke, kayak gini. Ya, sekilas gambarnya kayak gini. Terus di sini ada tumpuan OY karena ini fix, dia mampu menahan secara vertikal, OX secara horizontal, dan momen dapat menahan secara momen. Di kanan ada roll, maka dia cuma bisa menahan secara vertikal AY. Di sini ada beban distribusi, besarannya adalah Q 1 Newton per meter. Panjang batang ini sepanjang 2 meter. Oke. Di sini kita bikin dulu reaksi tumpuannya. Seperti biasa, sigma fx sama dengan 0. Di sini cuma ada OX aja, maka OX kita hiraukan saja karena dia bernilai 0. Terus ada sigma FY. Sigma FY di sini, oke, kita bikin dulu perjanjian tandanya ketika dia arah panah ke atas, ke kanan, ataupun searah jarum jam. Maka ini akan bernilai positif. Yang ke atas itu ada OY, ada AY, dan ada yang distribusi nih. Ini kalau kita sederhanain dia jadi uh, kayak beban terpusat yang letaknya ada di tengah-tengah sini, tengah-tengah beban apa ya, tengah-tengah batang. Di sini besarannya adalah untuk mendapatkan gaya adalah Q dikali panjangnya, di arahnya ke bawah negatif, maka di sini bisa kita tulis Q dikali panjangnya 2 sama dengan 0. Oke, berarti OY tambah AY sama dengan maaf, dikurang Q-nya 1 kali 2 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan lagi menjadi OY tambah AY sama dengan 2 Newton. Oke, sekarang momen, sigma momen, misalnya tumpuannya di O sama dengan 0. Oke, di sini ada, walaupun sigma momen di titik O ini sama dengan 0, namun di titik O ini dia memiliki momen karena dia fix untuk menahan si batang ini agar tidak terjadi putaran momen. Oke, di sini ada MO, dia berlawanan arah jarum jam, maka dia min MO. Terus ada gaya lagi yang menyebabkan momennya ini, yang distribusi yang kita udah sederhanakan. Ini dia arahnya ke bawah, kalau tumpuannya di O maka dia searah jarum jam, maka dia positif. Gayanya adalah Q dikali 2, ini adalah gaya. Dan jarak putarnya itu adalah di tengah-tengah sini, maka setengah dari 2, 1. Oke, ada gaya apa lagi yang menyebabkan momen, yaitu AY. AY arahnya ke atas, kalau titik putarnya di O, maka dia berlawanan arah jarum jam, maka negatif AY dikali 2 sama dengan 0. Oke, berarti di sini nanti dapat MO sama dengan MO-nya pindah ke kanan, Q dan AY-nya tetap di kiri, jadi min 2 AY ditambah Q-nya 1 kali 2 kali 1, 2. Oke, dapat ini MO, besaran MO-nya. Sekarang kita menghitung gaya dalam. Ini karena cuma ada tumpuan fix dan tumpuan roll di kanannya dan sama-sama di ujung, maka ini cuma satu section. Maka kalau kita gambarkan batang yang udah kita potong kayak gini. Oke, gambar kayak gini.
ini kita potong sembarang ya. Artinya misalnya kita potong di sini set, ya karena kita potong sembarang maka panjangnya itu bebas. Kita misalkan aja X. Maka panjang dari ujung sini sampai ujung sini besarnya adalah X. Dan di sini masih memiliki gaya distribusi. Oke. Sini ada gaya distribusi, besarnya masih sama Q 1 Newton per meter. Kita bikin reaksinya di sini ada OY, OX karena dia fix, ada momen. Di sini karena kita potong dia akan mengalami atau akan memiliki gaya dalam. Yang dimana gaya dalam itu terdiri dari normal, geser atau V, lalu ada momen. Nah, dikarenakan di sini nggak ada gaya horizontal karena OX-nya bernilai 0, maka gaya normal ini bisa kita abaikan karena tidak terjadi gaya normal. Oke, berarti sigma fx-nya kita abaikan aja, langsung sigma fy sama dengan 0. Maka di sini kita lihat ada gaya vertikal apa aja, ada OY ke atas. Terus ada Q ini kan kalau kita sederhanain dia jadi gaya terpusat lagi di tengah-tengah. Berarti ke bawah negatif Q dikali panjang batang karena dia masih distribusi. Panjang batangnya ini X karena kita potong sembarang. Terus ada V, si geser ini arah ke bawah, minus V sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanain, V pindah ke kanan, OY dan Q nya sama, tetap di tempat OY, biar lebih enak. Oke, OY kurang Q ini nilai 1 kali X berarti OY min X. Oke, sekarang ke momen. Misalnya tumpuannya di O nilainya 0, di O ini dia ada MO berlawanan jarum jam min MO, terus ada Q yang hasil distribusi ini yang penyederhanaannya ada di tengah jadi terpusat. Kalau kita putar di titik O ini dia searah jarum jam tambah Q kali X karena dia sepanjang X ini. Q kali X ini masih gaya dan momen itu butuh gaya dan jarak atau lengan putarnya. Maka dia letaknya di tengah, setengah dari X. Maka X per 2. Lalu ada gaya apalagi yang menyebabkan momen, yaitu ada V. Dia searah jarum jam kalau diputar dari MO, maka ditambah V. Lengan putarnya adalah X. Dan yang terakhir ada M. Yang hasil dari gaya dalam. Dia berlawanan arah jarum jam, berarti min M. Kita sederhanakan supaya M-nya jadi sendirian. M-nya pindah ke kanan jadi M positif sama dengan min MO Q-nya 1 berarti X kali X kuadrat bagi 2 tambah VX. Kita substitusi V-nya. V-nya itu OY min X kali X. Oke. Maka sini jadi MO tambah X kuadrat per 2 tambah OYX min X kuadrat. Atau ya udah kita langsung sederhanain aja. Jadi min MO ini kan X kuadrat setengah dikurang 1 itu min setengah tambah OYX. Oke, ini adalah persamaan momennya karena dia bergantung pada X-nya. Oke, kita buat kondisinya. Ini kita akan menggunakan 2 kali pengintegralan, yang mana momen itu kan yang mana momen itu didapatkan dari persamaan diferensial ini. EI dikali D kuadrat Y bagi DX kuadrat ini akan setara dengan momen. Oke. Terus ada lagi kalau kita integralin, ini kan jadi DY
per dx. Nah, ini enggak sama dengan momen lagi, tapi menjadi EI dikali theta. Dia akan berubah menjadi theta. Integral pertama. Lalu kita integral lagi yang keduanya, yang kedua kalinya. Berarti jadi EI kali Y. Maka jadi EI Y. Oke. Ini 3 rumus yang akan digunakan di statis tak tentu ini. Oke, kita kotakin biar dia nggak hilang. Langsung aja kita bikin kondisinya. Maaf, persamaannya dulu. Maka di sini ada EI d kuadrat I per dx kuadrat. Nah, ini kan sama dengan momen X. Ini kita tulis ulang aja yang ini, persamaan ini. Maka jadi min MO, min setengah X kuadrat, tambah OY kali X. Oke, selanjutnya kita integralin. Kita integralin, dia jadi EI dy per dx sama dengan EI theta. Integral pertama itu jadi theta. Nah, ini kalau kita integralkan terhadap X, maka ini jadi min MOX kali X. Ini kalau kita integralin, ini kan pangkat 3. Berarti 2 kali 3, 6. Min per 6, X pangkat 3 tambah OY kali X kuadrat per 2. Oke, kita integralin lagi. Yang terakhir, ini jadi Y. Oke, ini jadi EIY. Kita integralin. Berarti ini jadi min MO kali X kuadrat per 2 kurang ini 4. 4 kali 6, 24. Per 24. X pangkat 4 tambah ini 3 kali 2, 6. OY X pangkat 3 per 6. Oke, sorry, maaf. Ini ada kelupaan di sini kan karena integral pertama, maka dia harus punya konstanta C1. Ini C1X dan ini karena pengintegralan kedua, maka dia akan memiliki C2. Oke, ini persamaan diferensial pertama, ini yang keduanya. Oke, dari dua persamaan ini nanti kita bisa mendapatkan reaksi-reaksi tumpuannya. Oke, jadi di sini ada kita tentuin dulu batas dan kondisinya. Jadi batang ini akan tidak mengalami pembengkokan atau lendutan bahasanya ketika di ujung sini, di titik fix di sini dan di ujung kanan sini, tepat di tumpuan roll ya. Nah, dia 0 ini berada 0 yang garis merah ini ketika yang pertama keadaannya X-nya sama dengan 0 dan Y-nya juga sama dengan 0. Oke, ini kan kalau kita gambar sumbunya kayak gini, bidang kerjanya. Oke, ini jadi begini. Anggaplah beginilah ya. Ini Y, ini X. Sini adalah Z. Nah, di sini karena bentuknya dua dimensi, dia terletak pada X-nya 0. Oke, ini anggaplah 0,0. Dan Y-nya juga 0 karena dia nggak terjadi lendutan. Terus di sini juga nggak terjadi lendutan, maka di sini X-nya Y-nya 0. X-nya ini dia terletak di ujung batang. Ujung batangnya adalah 2. Satu lagi, di yang paling kiri ini dia tidak terjadi pembengkokan yang artinya tetanya sama dengan 0.
dan theta sama dengan 0 ini terletak pada X sama dengan 0. Ini adalah 3 kondisi yang harus kita cari. 3 kondisi yang kita perlukan untuk mencari C1 dan C2 untuk mendapatkan reaksi tumbuhan. Oke, kita langsung aja hitung. Ketika dia tidak terjadi pembentukan sudut, artinya tetanya 0 dan X-nya 0, ini menggunakan EI theta. Oke, EI theta yang persamaan pertama. Langsung aja kita masukin EI kali theta, tetanya 0, min MO kali X. Karena X-nya 0, maka ini jadi 0. Karena ini kan semua ada X, berarti 0 semua. Sisa C1. EI kali 0 kan? Ya 0 ya. Maka nanti kita dapat C1 sama dengan 0. Oke. Lalu ada kondisi kedua ketika dia X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka dia menggunakan persamaan EI yang ini. Persamaan kedua. Y-nya 0. Kita masukin X-nya. Ini X-nya semuanya terdapat X. Maka 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah C2. Oke. Ini sama dengan 0 karena EI kali 0 sama dengan 0. Maka nanti C2 sama dengan 0. Dapat C1 dan C2-nya sama dengan 0. Maka nanti bentuk persamaan yang final ya nih, yang terdapat C1 sama C2-nya. Oke, ini ternyata belum kelar. Masih ada satu kondisi lagi. X2-nya, X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 0. Ketika di ujung kanan, kita pakai persamaan ketiga, EI dikali 0 sama dengan masukin min MO kali X kuadratnya. 2 pangkat 2, 4. 4 bagi 2. Ya tulis aja dulu ya. Min 4 per 2 MO minus 2 pangkat 4 itu 16 per 24. Terus OY kali 2 pangkat 3, 8. 8 per 6. OY tambah 2C1 tambah C2. Oke, sama dengan I kali 0, 0. Karena C1-nya kita dapat 0 dan C2-nya sama, kita dapat 0, maka ini kita abaikan aja. Abaikan. Nanti kita bisa dapat persamaannya. Jadi kayak ini kita sederhanain jadi min 2 MO. Ini jadi kita bagi 8 per 8 berarti jadi 2 per 3, min 2 per 3 tambah 4 per 3 OY sama dengan 0. Oke, kita udah dapat nih persamaannya. Tinggal kita substitusi dari hasil reaksi tumbuh tadi. Kita keluarin dulu reaksi tumbuhnya. Oke, ini reaksi tumbuhnya kita keluarin dulu. Kita kumpulin maksudnya. Biar nggak bingung. Oke, dapat. Di sini kan di persamaan yang ini anggaplah ya persamaan ketiga lah ya. Di sini ada MO sama OY. Kita mau nyari salah satu dari ini. Kita mau nyari tumpuannya aja. Berarti kita nyari OY-nya. OY atau AY. Oke. Di sini untuk mempermudah kita substitusi aja MO-nya jadi min 2. MO-nya kita substitusi min 2 AY tambah 2 min 2 per 3 tambah 4 per 3. Oke, karena ini AY, OY-nya makanya OY kita ubah menjadi AY dengan cara mensubstitusi OY sama dengan 2 min AY. Oke, 4 per 3
OY-nya itu 2 min AY. Oke. Bentar, agak nge-lag. Oke. 4/3 OY-nya masukin 2 min AY. Dia sama dengan 0. Kita hitung min 4. Maaf, jadi plus 4. 4 AY min 4 min 2/3 tambah 8/3 min 4/3 AY sama dengan 0. Kita kumpulin AY dengan AY, angka dengan angka. AY nya kita kumpulin, kita samain jadi 3. Ini berarti jadi 12 AY min 4 AY. Angka sama angka, min 4, 8 kurang 2, 6. 6/3. 6/3 itu sama dengan 2, tambah 2 sama dengan 0. Ini berarti jadi per 3. Ini yang jadi 8 AY. Min 4 tambah 2 kan min 2. Dia pindah ruas jadi plus 2 kan. Oke, berarti AY sama dengan 2 dikali 3 per 8. Maka nanti dapat AY-nya sama dengan 6/8. Atau 3/4. Ya, atau 0,75 Newton. Kita dapat AY-nya. Kalau kita dapat AY, kita bisa dapat OY 2 dikurang 0,75 atau sama dengan 1,25 Newton. Kalau kita dapat OY, dapat AY, maka kita bisa dapat momennya. Oke. Momennya kita bisa dapat momen di titik O-nya ini min 2 dikali AY-nya 0,75 tambah 2. Oke. 2 kali 0,75 1,5 min 1,5 tambah 2 0,5 Newton meter. Oke, kita dapat MO dapat, OY dapat, dan AY dapat. Jadi inilah contoh perhitungan dari indeterminate statics. Oke. Semoga dapat membantu. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.